Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah komik, dan komik ini tuh kalian udah banyak banget yang nge-DM gue ya, dan pengen cepet-cepet nge-review tentang komik ini. Dan hari ini gue spesial karena ini juga banyak yang nge-DM pengen gue cara nge-reviewnya itu pakai kamera kayak gini teman-teman. Nah, versi kayak gini, bukan pakai yang kelihatan orangnya. Nah, kalau menurut kalian nih lebih baik mana nih kalau gua nge-review komik? Apakah versi yang seperti ini ataukah versi yang yang seperti biasa yang kelihatan orangnya ya? Menurut kalian lebih bagus yang mana? Tulis di kolom komentar. Oke, jadi hari ini gua akan coba nge-review dengan posisi kamera seperti ini, dan yang akan gua review hari ini adalah The Skull Start Moving in the Dark Night. Jadi ini adalah season 2 dan ini adalah komik keluaran Acacia yang dikarang oleh Tetsuo. Nah, gua nggak akan ngebahas banyak tentang visi komiknya karena komiknya ini sendiri sama persis ya seperti yang versi season pertama seperti ini. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa visi komiknya, teman-teman bisa nonton yang reviewnya yang versi season pertama, dan masih sama dengan season pertama ya. Dia itu covernya ini sangat mengundang kita untuk membacanya karena kita dibikin penasaran dengan covernya yang hanya menggambarkan orang dengan penutup mata seperti ini saja teman-teman. Dan untuk covernya sendiri dia dominan berwarna merah ya. Ini menandakan mungkin akan lebih sadis. Apakah akan lebih sadis lagi nanti kita bahas secara mendalam, dan akhirnya terungkap juga ya ceritanya. Ternyata masing-masing season ini ceritanya berbeda dan gak ada hubungannya satu sama lain ya. Jadi di season pertama ini kakeknya ini nggak keluar lagi di season kedua, dan yang di season kedua ini nggak ada hubungannya juga sama yang season pertama teman-teman. Oke, langsung kita bahas saja tentang ceritanya. Tapi di sini gua nggak akan menjelaskan secara detail ya. Jadi cuma cerita luarnya aja ya, cerita kulitnya aja, nggak sampai ke dalamnya, biar kalian tetap bisa menikmati komik ini teman-teman tanpa gua spoiler ceritanya lebih jauh. Jadi ceritanya masih sama dengan season pertama ya. Inti ceritanya adalah tentang balas dendam teman-teman. Tapi di season kedua ini teman-teman, secara cerita ya, secara sadisnya sedikit lebih sadis daripada yang season pertama. Wow, ini lebih ngeri lagi ya, lebih sadis lagi dari yang season pertama. Jadi teman-teman yang nggak suka adegan yang sadis-sadis, ada adegan-adegan yang gore, jadi nggak gua sarankan untuk membaca ini, takutnya ya kalian malah ngeri sendiri ya. Nah, dan untuk ceritanya sendiri di sini menurut gua masih sama ya, ceritanya tuh sederhana, tapi gua lebih suka cerita di season kedua ini. Kenapa? Karena di season kedua ini ada sedikit plot twistnya. Menurut gua pribadi untuk di season kedua ini dia ceritanya sedikit lebih lebih padat gitu ya. Dan untuk sisi emosionalnya gue lebih dapat yang season kedua ini, terutama buat kalian pembaca yang udah punya keluarga dan udah punya anak. Ini kalau seandainya baca ini jauh lebih emosional, dan gue suka banget sama endingnya ini ada plot twistnya. Ini adalah salah satu alasan kenapa gue lebih suka yang sesi 2 ketimbang yang sesi pertama. Dan untuk gambarnya sendiri ini menurut gua lebih bagusan sedikit ya daripada yang season pertama. Tapi untuk kekurangannya sendiri masih ada di sini ya. Kalau teman-teman ingat yang review gua yang pertama, yang season pertama, dia ada gambar yang tajam dan tiba-tiba ada gambar yang agak blur kan. Ini juga masih ditemukan di sini. Gua nggak tahu kenapa ya dia bikin kayak gitu. Jadi misalnya di sini teman-teman, nah ini gambarnya tajam nih, ini tajam. Nah tiba-tiba di bagian sini tuh agak blur. Nah bagian sini agak blur. Gua kurang tahu kenapa dia bikin kayak gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa kalian temukan di season 1 maupun di season kedua ini adalah adanya kayak semacam apa ya namanya, jiwa gitu. Jiwanya tuh kayak orang yang bayangan kayak gitu, yang badannya itu bolong kayak gitu teman-teman. Di bagian tengahnya itu salah satu yang gua masih penasaran itu sebenarnya apa gitu ya, karena di sini nggak dijelasin, dan di season 1 juga nggak dijelasin teman-teman, hanya itu persamaannya. Nah jadi seperti ini, hanya ini aja yang bikin season 1 sama season keduanya itu
sama karena ada orang yang kayak gini. Tapi intinya gue bisa nangkap, jadi ini tuh kayak semacam jiwa atau sisi lain dari manusia yang jadi pembalas dendam kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya terpecahkan juga ya. Jadi season 1 dan season 2 ini ceritanya tuh nggak sama. Jadi teman-teman nggak masalah kalau seandainya beli yang season 2 aja tanpa beli yang season satunya, masih aman kok ya. Dan untuk tebelnya sendiri ini kurang lebih 219 halaman kalau gua nggak salah hitung ya. Menurut gua halamannya pas, ini enak diikutin karena ceritanya juga nggak terlalu berat ya. Ini gua baca kalau gua nggak salah nggak sampai setengah jam udah selesai nih teman-teman. Dan untuk harganya sini teman-teman bisa lihat di sini harganya adalah 55.000, tapi ini gua beli online harganya tuh kalau gua nggak salah sekitar 30-an ribu kalau gua nggak salah ya. Dan untuk link pembelian gua tulis di deskripsi ya buat teman-teman yang pengen beli. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi The Skull Start Moving in the Dark Knight ini. Dan buat teman-teman gimana nih menurut kalian, ini komiknya worth it nggak dengan harga segini dan dengan kualitas seperti ini? Tulis di kolom komentar, oke? Dan menurut kalian juga bagaimana, apakah kita bakal lanjut nge-review dengan cara seperti ini atau cara seperti gua yang sebelumnya yang kelihatan muka kayak gitu teman-teman? Tulis di kolom komentar juga, oke? Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi komik ini. Dan akhir kata gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.